wasoroha dan menjelaskan beliau biha dengan hal tersebut, ya, dengan hukum makruh tadi, fil majmu'i di dalam kitab al-majmu'. Al-majmu' syarhul muhadzab, ya, syarahnya muhadzab Imam An-Nawawi. Ketika ada orang dalam keadaan sholat lewat depannya haram, ya, lewat jangkauan sujudnya haram. Kalau lewat depannya lagi nggak apa-apa, ya, selama dia misalnya ada sutro. Nah, kalau lewatnya bukan di depannya tapi di sampingnya, ini ulama berbeda pendapat. Yang satu hukumnya haram sama seperti berjalan di depan, ya. Yang kedua yaitu hukumnya makruh. Jadi pengecualiannya yang pertama, ya, tidak haram kalau seandainya orang yang dilangkahi tidak dalam keadaan sholat. Terus yang kedua, kalau di depannya masih ada sop yang kosong. Terus yang ketiga, dipersilahkan, ya. Nah, terus yang keempat, apabila orang tersebut biasa memang berada di situ. Ya, saya nyampein kepada bapak-bapak khususnya, kalau ada saf kosong di depan, walaupun belum dimulai sholat Jumat, usahain kita ngisi saf yang kosong. Kalau seandainya memang kita malu, kadang kan kalau yang awam seperti kita kan malu, ya, mau maju ke depan malu. Setidaknya jangan ngalangin jalan, beradalah di pinggir, atau ya yang kedua ketiga tapi di depannya udah ada orang, jadi yang memungkinkan orang lain kalau lewat itu nggak nyilangin kita gitu. Jadi misalnya saya beri contoh nih saf, ya, orang. Nah, ini ada orang nih, ini di belakangnya kosong, ya udah kita kalau emang malu di situ deh. Kalau kita baru datang lagi nih, ya udah di sininya lagi deh. Atau misalnya ini ada orang kedua, ya, ini kosong nih, ya udah bapak di sini deh, ya. Atau misalnya malu, ya udah di sini. Ini kosong nih, jangan kosong di tengah terus kita di tengah-tengah. Pokoknya ngalingin orang jalan. Ini banyak banget kejadian soalnya kalau lagi Jumatan. Kita bahas di kaidah fikih, ya, al-isaru fil qurbi makruh, ya, hukum isar, ya, mengutamakan dalam urusan ibadah hukumnya makruh. Wa fi ghairiha mahbub. Tapi kalau dalam urusan selain ibadah itu hukumnya sunnah. Jadi gampangnya gini, kadang kan saf kosong di depan, ya, orang udah qomat, Allahu Akbar, Pak silakan. Nah, itu namanya isar, mengutamakan orang lain dalam ibadah, hukumnya makruh, tidak sampai haram, ya, hukumnya makruh. Nah, yang bagus itu kita yang maju, kecuali sama-sama kosong, atau tadi disebutkan kecuali dia dapat tempat yang lebih dekat dengan imam. Kalau seandainya kita minggir, ya, dalam tempat yang sama, ya, mengutamakan orang, sini, itu nggak apa-apa. Atau kita maju ke depan, sini aja, saya mau maju, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengutamakan orang, ya, kita persilakan dia maju sementara kita di sini, hukumnya makruh. Masih pada pembahasan bab sholat Jumat, selanjutnya tentang perkara yang haram dalam sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa haruma takhattin, dan selanjutnya haram melangkahi riqaban nasi, lehernya orang, ya, tentunya saat sholat, ya, lil ahadisi, karena adanya berbagai hadis as-sahihati yang sahih fihi di dalamnya. Wal jazmu, dan adapun penentuan bil hurmati, dengan hukum haram tersebut, haram melangkahi leher orang, ya, itu ma adalah qaul naqalahu, yang menukilnya yaitu Asy-Syaikh Abu Hamid An-Nasi Syafi'i, dari nasnya atau dalilnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Waqtaroha, dan beliau memilih qaul tersebut,
fi raudhati dalam kitab Ar-Raudhah, wa alaiha dan berpegangan pada qaul tersebut atau setuju dengan pendapat tersebut yang mengharamkan melangkahi orang ya yang dalam keadaan sholat, kasiruna yaitu kebanyakan atau mayoritas para ulama. Lakin tetapinya qudiyatu kalam syaikhaini, menurut asal dari kalam syaikhaini maksudnya yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Menurut dua imam ini, imam kita dalam mazhab Syafi'i, itu hukumnya al-karohatu hanya sebatas makruh saja. Wasoroha dan menjelaskan beliau biha dengan hal tersebut ya, dengan hukum makruh tadi, fil majmu'i di dalam kitab al-majmu'. Al-majmu' syarhul muhadzab ya, syarahnya muhadzab Imam An-Nawawi ya. Dalam sebuah hadis misalnya riwayatnya Imam Bukhari, Bapak Ibu, Kanjeng Nabi bersabda, lau ya'lamu almar'u baina yadail musolli, andai kata mengetahui orang yang lewat itu di antara orang yang sholat, mada alaihi minal ismi, kalau dia tahu betapa besarnya dosa yang dia dapatkan, ya lakana ayakifa arba'ina khairan lahu min marubaina yadaihi. Jadi dia akan lebih memilih, lebih baik saya berdiri 40 hari daripada saya melewati orang yang sholat tersebut. Ini posisinya dalam keadaan sholat. Dan kalau yang di hadapan itu hukumnya haram ya, mutlak. Ulama semua sepakat. Nah tapi kalau yang lewat sampingnya nih, ya kan mungkin orang lagi duduk ya, atau mungkin pas lagi sujudnya, kita melangkahi bagian pundaknya, bagian lehernya. Nah ini emang ulama khilafiyah ya, ada terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut sebagian ulama dalam hal ini yang dipakai oleh mayoritas hukumnya tetap haram gitu. Ini berlaku bukan Jumatan doang, tapi di luar sholat Jumat juga begitu. Dan juga bukan berlaku hanya bagi bapak-bapak, tapi bagi ibu-ibu juga begitu ya. Jadi kalau di dalam sholat, kalau lewat di depannya itu ulama mutlak haram. Makanya bagi orang yang sholat dianjurkan bagi dia memakai sutroh ya, kita udah bahas yang dulu tuh. Jadi ada pembatas ya, untungnya kalau sekarang di musola di masjid ya kita sholat sejadahnya udah sutroh nih ya, jadi udah pembatas duluan. Nah makanya usahain jangan sampai kita lewat di dalam bagian sutroh itu, jangkauan sujud dia. Kalau itu ulama sepakat ijma ya, yang kayak begitu hukumnya haram mutlak. Tapi kalau seandainya lewatnya di depan ini nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya lagi kalau seandainya kita sholat itu membawa sutroh. Sutroh itu bisa apa aja Bapak Ibu ya. Misalnya air minum ini bisa jadi sutroh. Udah taruh aja di depannya. Barangkali nanti Bapak Ibu di perjalanan gitu ya, sholat kita mau maju ke depan ya malu. Yaudah sholatnya di teras saja, nggak apa-apa. Tapi pakaiin sutroh depannya, penghalang, penanda bahwa ada orang sholat di situ. Ya syukur-syukur kita bawa sejadah. Bawa sejadah udah simpel, pakai aja sejadah. Yang pakai sorban misalnya pakai sorban buat penanda. Ya. Walaupun kalau di musola di masjid sekali lagi karena sudah ada sejadah, kita ditolong dengan keberadaan sejadah. Tapi buat orang yang melewati jangkauan sujud juga tetap dosa. Jadi jangan sampai melangkah melewati orang dalam jangkauan sujudnya. Nah sekarang untuk hukum yang lewatnya samping nih, lewatnya samping. Nah ini ulama berbeda pendapat ya. Mayoritas ulama tetap menghukumi haram karena bukan masalah lewat tidak lewatnya gitu ya. Tapi dalam hal ini sholat itu adalah salah satu ibadah yang tinggi ya. Sholat itu salah satu ibadah yang mulia. Makanya melangkahi orang itu termasuk mengganggu. Nah mengganggu orang dalam hal ini maka dihukumi dosa. Gitu. Makanya walaupun lewat samping ya, ini menurut mayoritas ulama ya, jumhur ulama menghukumi tetap hukumnya haram karena dapat mengganggu kekhusyuan orang sholat. Nah balik lagi nih, ini kalau dihukum sholat Jumat ya, ini khusus bapak-bapak misalnya, hati-hati jadinya. Tapi nanti di sini ada pengecualiannya ya, ada pengecualiannya tidak sampai haram. Ini mah normal aja nih, hukum normalnya ketika ada orang dalam keadaan sholat lewat depannya haram
Ya, lewat jangkauan sujudnya haram. Kalau lewat depannya lagi nggak apa-apa. Ya, selama dia misalnya ada sutro. Nah, kalau lewatnya bukan di depannya tapi di sampingnya, ini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Yang satu hukumnya haram, sama seperti berjalan di depan ya. Yang di jangkauan sujud, sekali lagi bukan tanpa jangkauan sujud ya. Yang kedua yaitu hukumnya makruh. Nah, ini secara normal sekali lagi. Nah, ini sekarang pembatasannya. La, tapi tidak, maksudnya tidak apa-apa ya, tidak haram. Liman, bagi orang wajada yang mendapatkan farhatan akan tempat kosong, ya, kuda mahu yang berada di depannya. Nah, jadi kalau ada orang kok mendapatkan ada tempat kosong di depannya, ada saf kosong di depannya, ya, lalu kemudian dia melangkahi orang lain yang ada di belakang saf tersebut, maka dihukumi tidak haram. Falahu, maka baginya tadi, ya, orang yang melangkahi orang lain tadi, bila karohatin, ya, dengan hukum tanpa makruh. Nah, bahkan disebutin tidak makruh juga, tidak haram, tidak juga makruh. Ya. Tahoti sofin, melangkahi sofnya, wahidin, melangkahi satu sof orang tersebut, awisnaini, atau dua barisan. Nah, enggak haram, bahkan enggak makruh juga kalau seandainya dia melangkahinya itu dengan tujuan untuk mengisi sop yang kosong yang ada di depannya, ya, baik satu baris ataupun dua baris. Nah, ini penting nih untuk Jumatan secara khusus, umumnya untuk sholat yang lain ya. Ya, saya nyampein kepada bapak-bapak khususnya, kalau ada saf kosong di depan, walaupun belum dimulai sholat Jumat, usahain kita ngisi sop yang kosong. Kalau seandainya memang kita malu, kadang kan kalau yang awam seperti kita kan malu ya, mau maju ke depan malu, setidaknya jangan ngalangin jalan, beradalah di pinggir, atau ya yang kedua ketiga tapi di depannya udah ada orang, jadi yang memungkinkan orang lain kalau lewat itu nggak nyilangin kita gitu. Jadi misalnya saya beri contoh nih, ini saf ya, orang. Nah, ini ada orang nih, ini di belakangnya kosong, ya udah kita kalau emang malu di situ deh. Kalau kita baru datang lagi nih, ya udah di sininya lagi deh. Atau misalnya ini ada orang kedua ya, ini kosong nih, ya udah bapak di sini deh, ya. Atau misalnya malu, ya udah di sini. Ini kosong nih, jangan kosong di tengah terus kita di tengah-tengah. Pokoknya ngalingin orang jalan. Ini banyak banget kejadian soalnya kalau lagi Jumatan. Jadi makan sop hitungannya. Jujur aja, saya kan kalau di Beitullah misalnya ya, itu sholat kan di dalam. Itu sampai komat pak, ini khususnya bapak-bapak yang sholat di luar, itu di dalam kosong pak, kosong di dalam, dikira emang penuh, enggak, pojok-pojokan kosong, samping itu kosong, yang kelihatan itu depan pintu, pojokan pintu itu kosong, kan nggak kelihatan, orang yang pojok ini pada maju ke depan, saya ngerhatiin kan, nah hati-hati itu, ya, nah ini pelajaran buat kita sebetulnya ya, jadi kalau kita sholat, ya, walaupun sholat Jumatnya belum dimulai, dalam hal ini khusus sholat Jumat ya. Nah, usahakan kita sudah berada di sop yang depan. Kalau memang malu, setidaknya kita mojok dikit lah. Ya, jangan ini sopnya kosong, kita di tengah-tengah. Nah, ntar ini bakal numpuk nih, jangan lama-lama akhirnya orang lewat susah. Gitu. Mojoklah dikit gitu ya. Atau beradalah di belakang orang yang sudah ada sapnya. Jadi tipsnya gampangnya gitu. Beradalah di belakang yang orang sudah ada di situ. Ini ada orang depan. Ya udah kita di sini. Jangan orang di sini, kitanya di sini. Sampingnya kosong, kitanya malah di belakang sini nih. Kasihan ntar orang ngilangnya susah. Nah, balik lagi secara hukum. Secara hukum sebetulnya enggak haram, bahkan enggak makruh juga kalau seandainya dia melangkahinya itu dengan tujuan untuk mengisi sop yang kosong yang ada di depannya. Cuman kan ya kita bicara adat ya, karena kita orang Indonesia, budaya timur, khususnya kita yang di Pulau Jawa itu kan pekiwuhnya tinggi, nggak enaknya tinggi, gitu. Takutnya nanti ada orang nyangkanya, wah itu songong banget lewat di depan, ya iya nggak sopan. Padahal dalam hal fikih boleh, kalau ada sop yang kosong, tidak makruh, tidak haram. Ya, kalau ada sop yang kosong di depan, tidak makruh, tidak haram. Makanya kayak di Celup bener kosong, ke depan ya. Kan saya juga ngeliatin juga, loh sampai tahu kan saya, iya. Udah gitu suara gitu kan, kayak ulama loh.
Tapi benar, dalam hal ini benar. Cuman maaf nih saya kasih contoh aja ya. Orang yang nggak tahu ilmu mandang dia, apa-apaan sih orang kayak gitu. Tuh. Sebetulnya secara fikih benar dia. Tapi secara adat kurang pas. Nah kan kita bertentangan nih dengan adat, makanya jangan sampai adat ini berantem sama syariat. Karena syariat yang benar emang begitu, isi sop yang kosong. Ini secara khusus dalam sholat Jumat. Secara umum ya sholat biasa lah. Termasuk bapak misalnya sholat qobliyah ya. Kalau dia mau selesai pulang ya, qobliyah lah. Nah qobliyah udah isi yang kosong. Ya, kalau sapnya masih kosong itu sampai saya tulis tuh. Di kan ada tulisannya. Tadinya ada 2, satu lagi copot ya. Saya tulis itu pas Pak Bandi bangun nih ya, pas bangun lalu saya tulis. Demi kenyamanan bersama, mohon sholat di saf yang paling awal untuk supaya tidak mengganggu orang yang akan datang. Karena khawatirnya itu, ya, kan seringkali nih kadang-kadang nih, maaf ya, misalnya ada sop 3 kosong di sini tengah. Nah saya mau ke sini nih susah, karena di sini ada sholat. Nah, kan itu pengaruh tuh. Ini contoh aja. Ya, ini kosong nih di sini ya. Di sini sholat, misalnya Pak Soleh di sini, Pak Bandi di sini, misalnya gitu ya. Nah di situ mungkin ada orang, sebetulnya masih bisa nyelipnya di sini. Ini orang masih bisa nyelip di sini. Malah di belakang sini. Lah akhirnya kita mau sholat di sini kan bingung. Ibaratnya gitu. Ya, jadi usahain kalau bisa memang kita sholat di depan. Kalau memang nggak bisa, ya udah di belakang pas orang yang juga sholat. Sholat sunnah dalam hal ini ya. Kita berada juga di belakangnya orang yang sholat. Jadi jangan sampai kita mengisi yang depannya kosong. Karena ketika depan kita kosong, diperbolehkan melangkahi. Tidak haram dan juga tidak makruh. Gitu ya. Dan ini termasuk anak kecil ya. Ini kan lanjutannya kemarin sebetulnya nih. Termasuk di dalamnya walaupun yang sholat anak kecil. Ya, jadi sama juga. Jadi nggak dihukumi kecil atau gede. Sama ya hukumnya. Nah ini khususnya kayak ibu-ibu juga. Ibu juga sama. Ya kalau lagi dalam pengajian misalnya gitu ya, dapat sap gitu ya, di belakangnya itu di belakang aja sampai yang depannya maju. Makanya usahain, ini khusus ibu-ibu kalau ngaji misalnya gitu ya, kalau kita ngaji datang duluan ya udah maju aja. Ini mah bukan cuma di sini aja ya, dimanapun, apalagi kayak maulid, Isra Mi'raj gitu ya. Kalau itu kan penuh tuh ibu-ibu tuh ya, termasuk bapak-bapak juga. Usahain sok isi di depan, gitu, supaya yang belakang itu bisa ngisi barisan selanjutnya. Biar tertib maksudnya gitu. Jangan sampai kita di luar sholat pun melangkahi orang. Nah kalau di luar sholat melangkahi orang hukumnya memang nggak sampai haram tapi makruh. Itu ya. Titik. Wala li imamin, dan juga tidak haram bagi imam lam yajid yang tidak bisa mendapatkan torikon akan suatu jalan ilal mihrobi menuju mihrobnya. Tuh. Illa bitahotin, kecuali dengan cara melangkahi. Begitu juga dengan imam ya. Ketika dia tidak mendapatkan jalan menuju mihrabnya, bagi imam juga diperbolehkan, gak haram untuk melangkahi, gak haram, gak makruh juga. Ya, jadi ini berlaku bukan cuma buat makmum, tapi juga buat imam. Wala li ghairihi, dan tidak juga haram bagi selainnya imam, idza adanu, jika memberi izin lahu kepadanya, fihi dalam hal tersebut. La hayaan, bukan karena malu, alal aujahi menurut beberapa qaul. Nah ini juga nih, boleh juga kalau seandainya diberi izin. Ya ini dalam keadaan sekali lagi bukan sholat ya. Kalau bukan sholat hukumnya makruh. Nah tidak hukum makruh kalau dia diberi izin. Jadi seandainya ada orang berdiri nih gitu ya, depannya kosong. Nah terus diberi izin aja Pak, lewat aja Pak, lewat. Atau kadang-kadang kalau Jumatan kan minggir gini ya. Nah minggir gini itu nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi balik lagi, usahain jangan kitanya maju. Wala li muazzamin, dan tidak juga, maksudnya tidak haram ya, bagi orang yang dimuliakan, alifah yang mana biasa dia maudian di dalam suatu tempat. Nah, tidak haram juga buat orang yang dia biasa berada di suatu tempat. Misal gini, dia kalau sholat Jumat misalnya gitu ya, di pojok aja. Nah, suatu ketika ada orang di belakangnya yang ngalangin. Jadi biasa datang sholatnya di situ gitu ya. Nah, maka orang tersebut diperbolehkan. Nah, yang kayak begini juga nggak haram. Jadi pengecualiannya tadi ada yang pertama ya, tidak haram kalau seandainya orang itu nggak sholat. Ya, yang dilangkahi tidak dalam keadaan sholat. Terus yang kedua, kalau di depannya masih ada sop yang kosong. Terus yang ketiga, dipersilahkan. Ya. Nah terus yang keempat, apabila orang tersebut biasa memang berada di situ.
Jadi istiqomah dalam tempat itu juga penting, Pak. Ya, bahkan kiai saya dulu beliau kan jadi makmum juga. Ya, kecuali kakak beliau itu lagi pergi gitu, lagi tindaan, nah beliau gantiin badan. Nah, kalau di kampung kan khotibnya nggak ganti-ganti ya. Kalau di kampung, apalagi di pesantren, kalau di pesantren itu khotib Jumatnya ya kiai aja udah gitu. Nah kebetulan kiai besarnya itu Mbak Abdul Aziz Mansur, itu beliau selalu istiqomah. Nah makmumnya salah satunya kiai saya itu selalu berada di tengah-tengah, jadi di samping pintu beliau ada di situ. Itu dari dulu kata orang-orang begitu, dari sebelum saya mondok ya, sampai beliau wafat itu sholatnya pasti ada di situ. Nah dulu saya juga bingung kenapa beliau milih di situ. Akhirnya pas kita cari-cari, oh ternyata antara fadilahnya Jumat kita nggak berpindah tempatnya dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Jadi ini susah ya, kalau di Jakarta agak susah. Nah kalau di kampung bisa lah. Jadi di antara fadilahnya sholat Jumat itu juga tempatnya itu nggak pindah. Jadi kalau dia biasa di pojok, ya udah di pojok aja. Kalau biasa di saf kedua aja. Kalau biasa di jalan maju ke dalam. Ya. Wa yukrahu, dan kemudian dimakruhkan. Takhotil mujtami'ina, melangkahi orang yang berkelompok, ya suatu kelompok li ghairi sholatin, pada selain sholat. Ya jadi dimakruhkan melangkahi suatu kelompok ya pada orang yang selain dalam keadaan sholat, lagi kumpul gitu ya, nah, terus ngelangkahin, nah itu makruh, tidak sampai haram tapi makruh. Wa yahrumu, dan kemudian haram ayyukima, untuk menyuruh berdiri ahadan kepada seseorang bi ghairi ridahu, dengan tanpa ridhonya. Nah hukumnya haram kalau sampai menyuruh berdiri orang tanpa ada kerelaan dari dia kagak mau disuruh berdiri. Untuk apa? Liyajlisa, untuk menepati makanahu, akan tempatnya itu. Nah jadi haram hukumnya kita menyuruh orang untuk berdiri lalu tempatnya itu kita dudukin. Dalam sholat Jumat sekali lagi ya, ya tentunya bisa dipakai juga buat adab kalau di luar sholat Jumat. Tapi wa yukrahu, dimakruhkan isaru ghairihi, mengutamakan orang yang lain. Isar itu mengutamakan ya, bimahalihi, dengan tempatnya, illa, kecuali inin takola, jika pindahnya dia itu linislihi, kepada tempat yang sama, au akroba, atau lebih dekat, minhu, daripadanya itu, ilal imami, kepada imam. Wakaza, dan demikian pula al isaru, mengutamakan ya, makruh mengutamakan bisa iril korobi, dengan berbagai ibadah-ibadah lainnya ya. Nah selanjutnya makruh isar ya. Kalau dulu kita bahas di kaidah fikih ya, al isaru fil qurbi makruh ya. Hukum isar ya, mengutamakan dalam urusan ibadah, hukumnya makruh. Wa fi ghairiha mahbub, tapi kalau dalam urusan selain ibadah itu hukumnya sunnah. Jadi gampangnya gini, kadang kan saf kosong di depan ya, orang udah qomat, Allahu Akbar, Pak silakan. Nah itu namanya isar, mengutamakan orang lain dalam ibadah, hukumnya makruh, tidak sampai haram ya, hukumnya makruh. Nah yang bagus itu kita yang maju, nah, balik lagi tuh, hukum yang bagusnya kita yang maju. Nah isar dalam hal ini hukumnya makruh, kecuali sama-sama kosong, atau tadi disebutkan kecuali dia dapat tempat yang lebih dekat dengan imam. Kan salah satu tempat yang afdol ya dalam sholat yaitu orang yang dekat dengan imam, kan gitu ya. Nah maka ketika kita melaksanakan sholat Jumat misalnya gitu ya, kalau seandainya kita minggir ya dalam tempat yang sama ya, mengutamakan orang, sini itu nggak apa-apa. Atau kita maju ke depan, sini aja saya mau maju, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengutamakan orang, dia di sini kitanya mundur, atau dalam hal tadi ketika qomat ya kita persilakan dia maju sementara kita di sini, hukumnya makruh. Nah itu yang disebut dengan isar. Isar itu mengutamakan orang lain, mengutamakan orang lain dalam hal ibadah, hukumnya makruh. Contoh misalnya bapak ibu lagi di jalan dalam keadaan puasa, punya air cuma satu nih, air cuma segelas, wah kita buka dulu deh ya. Dalam hal ini kita yang megang botol. Nah kalau kita ngasih ke istri yang laki-laki nih, itu namanya isar. Udah ibu buka duluan, itu namanya isar, mengutamakan ibadah. Lah buka puasa tuh ibadah loh, jangan salah ya. Buka puasa juga ibadah, menyegerakan buka puasa juga sunnah ibadah. Nah makanya kalau mau dapat pahala yang benar
Dan secara syariat yang benar itu lagi-lagi, maka karena kita yang megang ini botol ya kita minum, baru kita kasih istri kita. Kalau ibu-ibu yang megang botolnya, ibu minum duluan baru kasih suami. Jadi yang benar tuh begitu. Nah ini kan yang begini-gini kadang-kadang bertentangan sama adat, kebiasaan, ya enggak? Kalau yang lakinya kasihan sama istri pasti lebih ngeduluin perempuan. Apalagi kan prinsipnya ladies first, ya. Kalau bahasa Inggrisnya gitu, perempuan itu selalu lebih dulu, ya ngomongnya lebih dulu, segala macamnya lebih dulu. Nah waktu kita kasih tuh, kecuali yang perempuannya juga nggak enak hati, udah bapak aja duluan gitu. Nah ini sebetulnya kalau pakai teorinya Vicky, yang megang air itu yang duluan. Cuma nanti kan bisa saja bertentangan sama adat. Emang kalau ngurusin adat susah bapak ibu. Seandainya perempuan yang minum nih, ya laki yang megang, udah ibu aja duluan, diminum sama ibu. Ntar ada orang lihat, perempuan apaan? Nah iya, bukannya suaminya duluan. Kalau nurutin omongan orang tuh begitu. Seandainya yang megang istri, terus istrinya ngasih ke suami, udah bapak duluan aja, diminum bapaknya. Itu omongan orang juga beda. Wah itu suami apaan? Bukannya istri duluan yang minum, kasihan perempuan. Gitu. Jadi kalau kita nurutin adat itu pasti berbeda. Makanya kita disatukan dengan prinsip syariat, disatukan dengan prinsip fikih. Misalnya tadi ya, ada orang yang jalan ke depan, ya maju ke depan gitu kan. Nah itu kalau secara adat itu orang songong banget. Padahal secara syariat, secara fikih, yang betul begitu. Termasuk tadi isar dalam sholat, ya silakan Pak maju Pak. Yang ngomong anak muda, ya kan dia dianggap bener kok, tok. Padahal secara isar enggak, harusnya dia yang maju. Tapi lagi-lagi nih yang kayak gini kan bertentangan antara sama adat. Kalau seandainya si anak muda maju lebih dulu, maka akan ada omongan, wah itu songong banget orang masih muda udah maju duluan aja. Kan gitu kan? Tapi kalau adat ya tetap ada dua sisi. Ya, seandainya dia maju duluan akan ada omongan kayak gitu. Itu anak muda songong banget, yang tua malah dikalahin. Tapi nanti juga ada dua sisi. Seandainya yang tua lebih maju, tetap ada omongan bapak ibu. Itu orang tua bukan ngalah anak muda. Anak muda kan pahalanya belum banyak. Orang tua kan pahalanya udah banyak. Ada aja teromongannya, namanya adat. Ya. Nah makanya kita disatukan sekali lagi lewat syariat. Dengan syariat itulah kita jadi satu, punya pijakan. Gitu. Karena kita bicara Fathul Mu'in, bicara syariat ya. Nah nanti ada lagi adab ya tentang mengutamakan orang lain. Ini beda lagi pasalnya. Tapi dalam hal ibadah maka hukumnya makruh. Mengutamakan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh. Tetap usahain kita sendiri yang jalan untuk ibadah. Dulu saya nyontoin pas Qaidah Fikih, kalau bapak ibu masih ingat, ya misalnya pembangunan musola, pembangunan masjid, wah ini kurang 500.000, lah kita punya duit 500.000, kebetulan teman kita juga punya duit 500.000, sama-sama mau nyumbang, nggak boleh kita ngomong udah sampean aja, jangan, kita punya duit 500, langsung nih saya aja, kamu nggak usah, ini saya aja. Itu namanya mengutamakan dalam hal ibadah, itu namanya isar. Mengutamakan orang lain itu hukumnya makruh, makanya kita yang maju duluan. Dikit lagi ya. Walahu, dan juga boleh baginya tanhiyatu sajadatin ghairihi, meluaskan sejadah orang yang lain, binahwi rijlihi, dengan seperti semacam kakinya, wasolatu, lalu dia sholat fi mahaliha, dalam tempatnya tersebut, wala yarfa'uha, namun tidak boleh mengangkatnya, walau bi ghairi yadihi, walaupun dengan tanpa tangannya, liduhuliha, karena bisa masuk hal tersebut, fi dhamanihi, dalam tanggungannya dia itu. Nah jadi boleh juga kita meluaskan sejadah ya, melebihi tempat. Kalau ini bukan cuma syariat ya, tapi adab juga, dengan catatan kita nggak mengganggu orang yang sholat. Saya sendiri kalau sholat Jumat bapak ibu bawa sejadah, kecuali jadi imam ya, kecuali jadi khotib saya nggak bawa sejadah. Tapi kalau saya jadi makmum saya pasti bawa sejadah. Nah kalau seandainya di antara bapak-bapak nih atau ibu-ibu lah gitu ya, sholat bawa sejadah, itu jangan sampai sejadah itu melebihi batas kita. Melebihi doang boleh, tapi andai kata ada orang sholat berada di atas sejadah kita, itu ya kita harus maklumin, karena jatah kita itu nggak sebesar sejadah itu. Apalagi zaman sekarang sejadahnya gede banget, lebar-lebar, kayak sejadah imam begini ya.
Nah maka seandainya ada orang sholat seperti itu, ini dua-duanya makruh sebetulnya. Orang yang pakai sejadah melebihi itu makruh, ya kalau dia sholat sendiri boleh dan gak ada hukum makruh. Tapi ketika berjamaah lalu kemudian mengganggu orang yang sholat, lalu orang yang sholat itu kakinya naik di atas sejadah dia atau tangannya mungkin berada di sejadah dia, maka hukumnya dapat makruh dua-duanya. Tidak sampai haram ya, makruh doang. Yang orang yang punya sejadah dapat kemakruhan karena sejadahnya melebihi batas. Yang numpang di atas sejadahnya orang tersebut juga hukumnya makruh karena dia berada di luar posisi dia, walaupun itu hak dia untuk sholat itu. Nah makanya saya sendiri pakai sejadah itu pasti saya lipat ya, karena tujuan saya cuma buat satir doang, buat sutroh doang ya, jadi saya lipat aja udah buat tandain doang kalau itu buat sholat gitu. Wa haruma, dan haram alaman atas orang talzamuhu yang dia itu wajib baginya al-jumu'atu sholat Jumat, nahu mubayatin seperti jual beli. Buat orang yang dia terkena wajib Jumat, maka orang tersebut diharamkan melakukan semisal jual beli, kasfigolin seperti sibuk, bisunatin dengan pekerjaannya, ba'da syuru'in setelah mulainya, fi adani khutbatin dalam azan khutbah, maksudnya azan Jumatnya udah berkumandang ya. Fa'in akoda, maka tetapinya jika dia tetap berakad, maksudnya akad jual beli, soha tetap sah al-aqdu, akad tersebut, wa yukrahu, dan dimakruhkan qoblal adzani sebelum azan, ba'da zawali setelah mulainya tergelincir matahari. Nah, jadi ada dua hukum nih dalam hal ini, dicontohkan jual beli ya, ketika masuk Jumat. Kalau seandainya sudah azan Jumat, ini balik lagi kayak kemarin, karena azan Jumat di Indonesia, khususnya kita di Jakarta ya, itu 2 kali, yang mana azan pertamanya justru masuk waktu Jumat. Nah maka dalam hal ini itu sudah diharamkan di situ, termasuk di dalamnya haram akad jual beli. Tapi seandainya berlaku jual beli, hukumnya tetap sah. Gampangnya gini, masjid udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berangkat sambil jalan beli rokok. Nah bapak-bapak nih ya, sambil jalan beli rokok, hukum jual belinya tetap sah, tapi kita berdosa. Maksudnya haram itu berarti berdosa. Yang hukum jual beli mah tetap sah, karena jelas ya di Quran tuh Allah nyebutin di surah Al-Jum'ah itu ya, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jelas ketika kalian dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, maka segeralah untuk melaksanakan memenuhi panggilan Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Jadi lafadznya bukan janganlah jual beli, tinggalkan. Kalau tinggalkan berarti nggak boleh dekat. Nah ini berlaku buat orang yang wajib Jumat, dalam hal ini berarti bapak-bapak, atau kalau ibu-ibu yang punya warungnya laki-laki. Ya ini hati-hati juga deh, ibu-ibu beranjak nih misalnya itu ke warung, yang dagangnya laki-laki, lah kan dia terkena wajib Jumat, wajib berangkat Jumat itu, maka hukumnya haram ya. Tapi jual belinya tetap sah ya, dalam hal ini jual beli ya, dalam hal lain ya kerja ya, misalnya ngojek gitu ya, jasa dan sebagainya. Nah kalau seandainya itu dilakukan ketika matahari mulai tergelincir, ya berarti masuk jam 11:30 kalau sekarang ya, karena zuhurnya kan sekarang jam 12 kurang. Nah 11:30 itu maka dihukumi makruh ya. Menjelang Jumatan hukumnya makruh, ketika sudah azan maka hukumnya haram, tapi jual belinya tetap sah ya, transaksi di situ tetap sah. Wa haruma wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa